Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mengenai struktur teks eksplanasi. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini yaitu siswa dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi berdasarkan struktur teks. Anak-anak, apakah yang dimaksud pengertian teks eksplanasi? Apakah kalian masih ingat? Ya, tepat sekali. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berasal dari hasil pengamatan yang dirasakan dan juga dijadikan sebagai pembelajaran bagi pembacanya. Berikut ini adalah struktur teks eksplanasi. Yang pertama terdiri dari pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah urutan sebab akibat atau deretan penjelas. Pada bagian ini menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut secara runtut. Lalu yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan, berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Itulah struktur teks eksplanasi ya anak-anak. Jadi terdiri dari tiga, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat atau deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Selanjutnya, anak-anak, mari kita temukan informasi dari teks eksplanasi yang berjudul globalisasi. Namun sebelumnya, silahkan kalian baca terlebih dahulu teks berikut ini dengan teliti ya. Setelah membaca teks, selanjutnya mari kita tentukan struktur teks eksplanasi pada teks tersebut. Identifikasi paragraf pertama. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi dapat berkembang dengan pesat karena adanya kemajuan infrastruktur di bidang transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet yang menyebabkan masyarakat menjadi saling ketergantungan dengan hal itu. Nah, anak-anak, struktur teks eksplanasi pada paragraf pertama ini merupakan pernyataan umum karena teks tersebut menjelaskan secara umum pengertian dari globalisasi. Selanjutnya, identifikasi paragraf kedua. Di dalam globalisasi, ada beberapa dampak positif yang bisa kita rasakan. Contohnya, seperti kita dapat dengan mudah melakukan komunikasi, melakukan transaksi, melakukan perjalanan, memperoleh informasi, merasakan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, globalisasi dapat memicu diri untuk dapat meningkatkan kualitas, meningkatkan dan mengembangkan hubungan dalam sektor ekonomi, membuat hubungan dengan dunia internasional terjalin dengan baik, dan terbukanya individu terhadap kemajuan dunia. Struktur teks eksplanasi pada paragraf kedua ini merupakan deretan penjelas atau sebab akibat karena di dalam paragraf kedua ini menjelaskan tentang dampak positif dari globalisasi. Selanjutnya, identifikasi paragraf ketiga.
Namun di balik itu semua, globalisasi juga mempunyai dampak negatif. Contohnya seperti masyarakat yang cenderung bersifat konsumtif bukan produktif. Pemborosan terjadi akibat pengeluaran besar karena ingin meniru perilaku yang tidak sesuai. Munculnya sikap individualisme dan berpikiran sempit menjadikan masyarakat bersifat imitatif. Meningkatnya kriminalitas dan kejahatan, terjadinya kesenjangan sosial, dan terjadinya urbanisasi. Banyaknya informasi yang tidak tersaring, masuknya kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan norma agama yang dapat merusak budaya lokal dan merusak moral warga negara. Struktur teks eksplanasi pada paragraf ketiga ini juga masih merupakan deretan penjelas, karena teks ini menjelaskan tentang dampak negatif dari globalisasi. Berikutnya, identifikasi paragraf keempat. Globalisasi dapat membuat masyarakat menjadi modern, dapat mudah memperoleh kebutuhan sehari-hari, dan membuat kita tahu dunia di luar sana. Namun di sisi lain, globalisasi dapat membuat masyarakat menjadi individualis, tidak mencintai budaya dan negaranya, dan membuat kriminalitas dan kejahatan menjadi meningkat. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang bijak tentunya harus memanfaatkan globalisasi ini dengan baik dan maksimal supaya kita mendapatkan hal-hal yang positif dari globalisasi. Nah, anak-anak, struktur teks eksplanasi pada paragraf keempat ini merupakan kesimpulan atau interpretasi, karena di dalam paragraf tersebut menjelaskan tentang sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi globalisasi. Setelah kita menemukan struktur teks eksplanasi, selanjutnya mari kita temukan informasi dari teks eksplanasi tersebut. Untuk mempermudah kita dalam menemukan informasi dari teks eksplanasi, kita dapat menyusun pertanyaan yang sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Kita akan membuat pertanyaannya seperti berikut ini ya. Pertanyaan yang tepat untuk paragraf pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Lalu untuk pertanyaan paragraf kedua, apa saja dampak positif globalisasi? Dampak positif globalisasi antara lain mudahnya berkomunikasi, bertransaksi, memperoleh informasi, dan memacu diri untuk meningkatkan kualitas, mengembangkan hubungan dunia internasional. Selanjutnya, pertanyaan untuk paragraf ketiga, apa saja dampak negatif globalisasi? Dampak negatif globalisasi antara lain masyarakat menjadi konsumtif, bersifat individualisme, dan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan norma agama. Selanjutnya, pertanyaan untuk paragraf keempat adalah bagaimana sikap yang tepat menghadapi globalisasi? Kita harus memanfaatkan globalisasi ini dengan baik dan maksimal agar mendapatkan hal-hal yang positif dari globalisasi. Nah, selanjutnya kita sajikan dalam bentuk tabel seperti berikut ini ya. Pada tabel ini memuat paragraf, struktur teks eksplanasi, dan juga informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi yang sudah kita temukan tadi. Nah, anak-anak, selanjutnya bacalah teks eksplanasi berikut ini ya. Teks ini berjudul Perkembangan Teknologi Era Globalisasi. Bacalah dengan teliti dan seksama ya. Selanjutnya, anak-anak, tugas untuk kalian adalah setelah membaca teks yang berjudul Perkembangan Teknologi Era Globalisasi, tentukanlah struktur teks eksplanasi dan informasi dari teks eksplanasi tersebut. Sajikan jawabanmu dalam tabel seperti berikut ini ya. Nah, sebelumnya kalian bisa tuliskan paragraf,
Kemudian struktur teks eksplanasi dan kalian tuliskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi tersebut, seperti penjelasan yang sudah Bu Guru sampaikan tadi ya. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.